Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita kedatangan shock breaker. Katanya sih, kata orangnya ini merek Yoshimura, saya tidak tahu merek apa. Oke, shock breaker ini mengalami kebocoran pada karet seal utama. Untuk shock breaker ini dia mempunyai double ya. Uh, Dia mempunyai oli, ada oli di dalam, dan di sini juga ada gas gas nitrogen. Ini adalah penampungan gas nitrogennya. Di luar ini adalah isinya oli. Oke, untuk showbreaker ini di sini saya sudah memasang protektor seal ya, protektor atau pelindung seal utama, seal oli, seal utama lah. Ini adalah sebuah karet protektor. Ini adalah bisa mengamankan seal utama dari serangan lumpur ya, yang dari luar. Ini hasilnya. Oke, dan di sini sudah terpasang karet protektor ini. Kalau tanpa karet protektor ini akan lepas ya, ini akan jatuh. Tapi di sini karena adanya karet, ini terasa agak kesat ya teman-teman. Seperti ini karet seperti itu tadi ya, karet protektornya. Ini kita telah membuat coakan atau bubutan di dalam penutup ini dan memasukkan suatu o-ring dan bisa memproteksi atau melindungi karet seal utama. Dan pada shockbreaker Yoshimura ini di sini ada piston, dan ini adalah klep ya. Ini adalah klep utama pada piston ini. Kecil ya lubangnya, ini kecil lubangnya. Untuk shockbreaker ini padat ya, mempunyai klep buka yang padat. Klep buka yang padat. Oke. Untuk klep buka yang padat ini harus membutuhkan tekanan udara yang padat ya teman-teman. Tekanan udara yang padat pada tabung ini. Jika kalau tidak udara pada tabung itu kurang, maka oli susah menembus klep ini ya, karena klep ini agak padat. Jika tekanan udara pada tabung itu berkurang, maka oli susah menembus karet ini, klep ini ya teman-teman. Oli susah menembus klep ini karena kan udara lemah, tidak bisa menembus, tidak bisa menekan oli sampai bisa menembus ini. Oke, dan pada klep ini saya sudah melakukan perubahan, dan di sini saya buat klep yang lubang besar ya, beda ya. Ini ada klep lubang besar. Dimana klep lubang besar ini nanti saya akan pasang spring ya, spring yang lembut. Jadi fungsinya nanti saya tidak akan meribon shockbreaker ini. Kenapa saya tidak akan meribon? Karena pada khas shockbreaker ini ada bintik ya, ada bintik mana ya, ada bintik cacat ya pada shockbreaker ini. Khas shockbreaker yang sebelah ini ada bintik, dimana jika saya memberikan tekanan udara yang tinggi, maka oli mudah keluar ya, oli mudah keluar lewat bintikan itu. Jadi pada klep shockbreaker ini saya telah mengubahnya dengan klep yang lembut, dengan membuat mengikis 2 lembar klep itu, membuat lubang besar, dan saya akan gantikan spring yang lembut, dan nanti klep itu akan lembut ya terbukanya. Jadi otomatis shockbreaker ini saya tidak akan ribon lagi ya. Maksudnya ribon, kita tekan has itu akan kembali. Tidak, saya tidak akan ribon karena khas salah satu shockbreaker ini ada bintik, dimana bintik itu jika mempunyai tekanan udara yang tinggi atau tekanan oli yang tinggi, maka dia mudah banget melewati bintikan-bintikan ini, sangat mudah bocor ya.
Untuk pemakaian jangka panjangnya, jika tidak di rebound, itu dapat memperpanjang usia seal ya, karena tidak mempunyai tekanan udara, sama dengan shockbreaker ori Yamaha itu, sejenis Matic itu tidak mempunyai tekanan udara, sama dengan shockbreaker asli NMAS itu tidak ada yang rebound ya teman-teman, karena dia tidak mempunyai tekanan udara. Dia mempunyai balon pada shockbreaker asli NMAS itu, dia mempunyai balon, namun tidak di rebound ya, dari pabrik memang tidak di rebound, karena balon itu tidak ada tempat pengisian anginnya, itu dipatenkan ya. Untuk shockbreaker ini kualitasnya sangat lumayan bagus. Seandainya dirawat sama yang punya shockbreaker, ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi saya sarankan sih, kalau mau dipakai jangka panjang ya mending kita ganti has yang baru. Kalau memang ada dana, kita belikan has mungkin sekitar berapa ya, enggak sampai 100 ribuan itu. Kalau kita ganti has 1 biji, harga hasnya saja. Karena saya rasa shockbreaker ini kualitasnya bagus. Dia juga mempunyai klik ya teman-teman, dia mempunyai klik kompresi, bukan klik rebound, ini klik kompresi yang fungsi. Tapi klik kompresi ini sebenarnya kalau untuk pakai harian tidak usah kita pakai, karena itu dapat memperpendek pemakaian seal. Karena dimana jika klik ini kita tutup, maka otomatis tidak shockbreaker berat turunnya otomatis beban oli yang ditekan motor bukan lari ke tabung, tapi dia lari naik ke sini. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.